dari foto itu langsung di print biasa, terus masuk ke digital imaging. Nah, saya nggak bisa komputer. Jadi setiap orang ngomongin gitu, saya kok bingung tapi sendiri. setiap teman saya yang orang dari grafis itu, saya lihat kayaknya ini bisa saya lakukan dengan secara manual. Nah, saya coba lakukan eksplorasi itu. Nah, setelah bisa, dari tadi satu foto saya bisa lakukan sejam. Lalu timbul di ya normal lah, mungkin setiap orang ya, terutama misalnya karena kenapa objeknya wanita ya kebetulan karena saya laki aja gitu loh. Nah, kalau orang fotografer ingin membuat foto body part kayak gini, apa yang harus dia miliki, Mas? Maksudnya supaya fotonya akhirnya tidak terkesan vulgar gitu kan? Ya. Pengetahuan apa yang harus dia Pertama miliki? adalah teknis ya, itu teknis harus mutlak. Karena kalau kita nggak tahu teknis, jadinya hanya akhirnya ke arah yang tidak baik ya. Ya arahnya ke vulgar. Karena sebetulnya kalau kita sebetulnya jujur ya, kita melihat itu ciptaan Tuhan yang paling indah itu ada. itu wanita menurut saya. Coba Mas ulangin lagi dan saya pengen perempuan-perempuan di sini yang Saya gitu begitu ya. banyak ngeliat objek apa ya. Saya rasa sebuah anugerah kalau kita dilahirkan di dunia ini seorang wanita, saya bilang. Jadi itu sebabnya kenapa Mas Darwis juga senang Iya, objek-objeknya adalah wanita gitu persis. Mas ya. Nggak mungkin laki-laki Tapi mungkin laki-laki kalau ada fotografer perempuan ya, saya nanti akan mencari objek saya lagi-lagi. Ona menjadi korban saya pertama. Oke. Mas Darwis ngomong-ngomong soal foto body part atau mungkin orang lebih banyak mengenalnya foto seksi ya. Di sini ada seorang yang datang ke Bincang Bintang mengaku bahwa dia adalah seorang fotografer paling populer di kampungnya. Dan dia ingin menunjukkan keahliannya ya. Kita akan lihat bagaimana dia proses memfoto modelnya. Ini dia. Oke. Nah, untuk jadi seorang fotografer yang handal, dibutuhkan beberapa hal. Salah satunya adalah totalitas. Ya, seperti juga kita tahu, teknik dasar itu sangat penting. Dan juga adalah penjiwaan. Oke, daripada gue ngomong panjang lebar, mendingan lo semua sekarang ikut kegiatan gue. Yang kaku dong, bisa gak sih? Lentuk dikit. Rambutnya digerai. Ya, ya. Oke, sip. Itu tai lalat bisa pindah gak tuh? Nah, oke, sip. Yang seksi dong. Nah, lidahnya keluarin, lidahnya, ya. Oh, tunggu dulu. Itu buka dikit. Nah, coba, tunggu dulu ya. Nah, buset. Itu bulu atau apaan sih? Gitu dong. Tapi lain kali kumis dicukur ya. Oke. Sekali lagi, sebentar. Jurus zoom in. Anak didik awalnya waktu masih amatir nggak gitu kan Mas? Ya, Mas Darwis sudah berkiprah di dunia fotografi kurang lebih 25 tahun ya Mas ya. Dan sudah mengeluarkan 2 buah buku tentang fotografi, yang satu Kembang Setaman dan satu lagi Secret. Yang ada di sini adalah Kembang Setaman. Ini adalah buku yang berisi perempuan semua ya Mas? 150 wanita. Ini waktu itu Mas Ada Darwis foto laki sih. ada? Foto saya cuma. Iya, tapi tetap didandanin perempuan. Mas Darwis, ini bagaimana waktu itu? Idenya apa waktu membuat buku Kembang Setaman ini? Gini kan, waktu itu ada satu proses ya di dalam fotografi itu, dari foto itu langsung di print biasa, terus masuk ke digital imaging. Nah, saya nggak bisa komputer. Jadi setiap orang ngomongin gitu, saya kok bingung tapi sendiri. setiap teman saya yang orang dari grafis itu, saya lihat kayaknya ini bisa saya lakukan dengan secara manual. Nah, saya coba lakukan eksplorasi itu. Nah, setelah bisa, dari tadi satu foto saya bisa lakukan sejam, satu foto cuma 5 menit saya lakukan. Oh ya? Kayak prosesnya hampir mirip gitu. Nah, setelah saya bisa dapatkan begitu banyak image,
Ya ini kan mungkin menurut saya ada satu revolusi ya di dalam jiwa saya waktu itu. Ya coba saya bukukan gitu. Akhirnya inilah hasilnya. Boleh tepuk tangan sekali lagi buat Mas Darwis. Ya. Dan Mas Darwis juga sekarang punya sekolah ya Mas ya. Tapi tunggu dulu sebentar, kenapa? Karena Onal kayaknya nggak suka banget tampangnya saya ngobrol sama Mas Darwis. Enggak, kalau moto orang kan bisa diarahin ya Mas ya. Moto hewan gimana Mas? Sebetulnya hewan juga kan dia punya ini juga ya, punya rasa juga, punya Tahan. kan seharusnya bisa di ini ya. Bisa diajak ngobrol. Kalau ular masih atau norai. Sama saya juga. Tapi kalau mungkin kayak anjing atau kucing kita juga bisa Bisa, diajak ya? dialog. Saya rasa sih bisa. Iya, dan sebenarnya kalau Onal bertanya soal siapa yang paling ahli memfoto binatang ya, mungkin orang yang satu ini juga ahli juga nih Mas ya. Kita lihat ahlian mana dia sama Mas Darwis ya. Kacau. Nah, untuk memotret hewan, misalnya sekarang gue mau motret anjing berlari nih. Nah, kita tuh mesti paham banget sama psikologis anjing. Apa yang membuat anjing itu berlari? Tulang. Tapi tulang udah basi, men. Hari gini masih ngejar-ngejar tulang. Nah, ini nih, lo lihat nih ya, yang baru nih. Ini. Nah, ini wajah aneh. Pasti nih bakal dikejar nih, digigit-gigit nih, ya. Lo nggak percaya? Oke, kita buktiin aja sendiri. Oke, siap? Oke, siap, semangat. Ayo lari kejar. Gigit wajah aneh. Ya, ayo. Ya gitu tuh Mas, bener nggak? Itu salah satu cara baru ya Mas. Oke, Mas Darwis sekarang sekolah sudah buka? Udah saya buka. Namanya apa kira-kira. Mas Darwis? Ya nama kebetulan saya coba diskus sama teman-teman sama ya orang lah ya. Paling bagus tuh nama apa ya, kebetulan mereka diusulin nama saya ya pakai nama saya, jadi Darwis Riyadi School Fotografi. Sekarang murid udah berapa banyak Mas? Hampir 1.700. 1.700. Banyak Itu banget. di beberapa kota atau cuma di Jakarta? Sementara di Jakarta. Sementara di Jakarta udah 1.700. Berarti Iya. Mas Darwis kayaknya nampaknya harus segera membuat di kota-kota lain ya Mas? Biar supaya Mudah-mudahan, orang-orang yang iya. berbakat di sana untuk fotografi bisa Iya, ikutan saya ya. rasa itu. Oke, dan salah satunya kita pagi ini malam ini juga Menjelang kedatangan seorang tamu ya Mas Darwis ya. Sambil Iya. nanti Mas Darwis lihat siapa yang paling pas dari antara kita bertiga untuk body part berikutnya ya. Dia Kayaknya adalah tiga deh. Terima kasih Mas. Dia adalah Miss Indonesia yang baru saja terpilih. Kita sambut Imelda Francisca. Iya, Imelda Francisca, selamat ya sayang, udah terpilih sebagai Miss Indonesia. Dan kalau kita lihat Imelda sekarang, dia tinggi, semampai, sukses dengan terpilih sebagai Miss Indonesia. Tapi apakah kita tahu sebenarnya perjuangan yang dia alami? Waktu kecil Imelda ini sempat kelebihan berat badan ya, dan sempat juga dia mengalami yang namanya, kenapa sih kalau kelebihan berat badan ketawa? Ngeliatnya ke gue lagi? Sebel gitu loh. Ya, jadi Imelda ini pernah sempat kelebihan berat badan ya. Waktu di SD sempat terserang anoreksia. Di saat SMA dan kuliah itu sempat terserang anoreksia. Tapi kita lihat bagaimana dia sekarang dengan keberadaannya. Bukan satu perjalanan yang mudah ya, Mel ya. Iya, betul. Tapi mungkin Mel bisa sedikit membaginya, sharing sama kita bagaimana menjalani masa-masa terberat itu. Mungkin anoreksia itu sendiri itu sebenarnya suatu proses ya. Mungkin tidak terjadi hanya setahun atau 2 tahun, tapi lebih lama. Saya baru menyadari kalau saya mempunyai anoreksia itu sewaktu saya menduduki fakultas. Iya, kuliah. Iya, kuliah. Jadi sewaktu saya SMA saya sendiri nggak tahu apa sih anoreksia itu. Jadi semenjak saya memasuki fakultas psikologi, saya baru menyadari, oh ternyata saya ini mempunyai anoreksia. Dan dengan saya mempelajari psikologi lebih dalam, tentunya saya jadi tahu apa yang harus saya lakukan dengan dalam keadaan saya sekarang ini.
Dan setelah itu Akhirnya apa? Setelah tahu apa yang saya Email ikut lakukan? terapi, terus lalu saya mencari dosen yang saya membagi cerita saya, dan dengan di situ dia pun tahu saya harus kemana. Iya. Dan setelah itu Waktu itu sempat nggak percaya diri nggak akhirnya ketika harus tahu bahwa email mengidap anoreksia? ya sempat nggak percaya diri, tapi dengan dukungan